Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Bambang Maulana Fi Amrila dengan NIM belakang 93. Di sini saya akan menpresentasikan tentang kesehatan masyarakat Jawa pada masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Jawa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Salah satu aspek penting yang mencerminkan penderitaan rakyat kala itu adalah sektor kesehatan. Tingginya angka kematian yang mencerminkan penderitaan rakyat kala itu adalah sektor kesehatan. Tingginya angka kematian itu, merebaknya wabah penyakit, dan minimnya fasilitas kesehatan bukanlah sekedar akibat dari keterbatasan teknologi medis, melainkan bagian dari sistem ketimpangan sosial yang dibentuk oleh kekuasaan kolonial. Meskipun pemerintah Belanda mulai membangun fasilitas kesehatan dan sekolah kedokteran seperti Stovia, kenyataannya layanan kesehatan tersebut lebih banyak diberikan kepada orang Eropa, pejabat kolonial, dan kaum elit pribumi. Sementara itu, rakyat jelata justru tetap bergantung pada pengobatan tradisional yang sederhana, karena akses mereka terhadap pengobatan modern yang sangat terbatas. Penyakit-penyakit yang menular seperti malaria, kolera, dan cacar menyebar luas di tengah masyarakat. Namun, perhatian serius dari pemerintah kolonial yang muncul ketika penyakit tersebut mengancam stabilitas ekonomi dan atau keselamatan orang-orang Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan kolonial tidak berangkat dari kepedulian terhadap rakyat, melainkan dari kepentingan untuk menjaga produktivitas dan kekuasaan. Sistem ekonomi kolonial, terutama tanam paksa atau kultur stelsel, turut memperparah keadaan. Bahkan petani Jawa dipaksa menanam komoditas ekspor, melainkan bukan pangan untuk konsumsi sendiri. Akibatnya terjadi kelaparan atau kekurangan gizi yang melemahkan daya tahan tubuh. Dalam keadaan lemah seperti masyarakat menjadi semakin rentan terhadap wabah penyakit. Dalam perspektif teori konflik sosial dikembangkan Karl Marx, semua ini bukanlah sekedar rangkaian peristiwa sejarah, tetapi adalah bentuk dari struktur dominasi masyarakat. Masyarakat kolonial dibagi secara tajam antara penguasa dan yang dikuasai. Akses terhadap kesehatan menjadi bagian dari alat kontrol sosial untuk memastikan kelompok tertindas tetap bergantung dan tidak memberontak. Bahkan ketika tenaga medis pribumi mulai dilatih dan dipekerjakan, peran mereka tetap dibatasi. Program vaksinisasi, kampanye kesehatan, dan pembangunan rumah sakit dilakukan secara parsial dan diskriminatif. Banyak kebijakan yang tampak progresif di permukaan sejatinya hanya berfungsi untuk menjaga kepentingan ekonomi kolonial. Namun tidak semua masyarakat tinggal diam. Seiring waktu, tumbuh kesadaran akan pentingnya kesehatan, pendidikan, dan kemerdekaan. Lulusan Stovia seperti Dr. Wahidin Sudirhosodo mulai berperan dalam memperjuangkan perubahan dan menanamkan benih nasionalisme. Perjuangan mereka memperlihatkan bahwa rakyat kecil juga memiliki harapan dan kekuatan untuk membalikan keadaan. Dari yang saya sebutkan tadi, kita belajar bahwa kesehatan tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan kekuasaan. Sejarah kesehatan masyarakat Jawa di masa kolonial membuktikan bahwa kebijakan kesehatan yang tidak adil dapat memperkuat ketidaksetaraan, dan hanya melalui perjuangan kolektif, hak untuk hidup sehat bisa benar-benar dinikmati oleh semua orang. Kini saat ini kita hidup di zaman yang jauh berbeda. Sejarah ini tetap relevan lah, ketimpangan masih ada dan perjuangan untuk keadilan kesehatan belum selesai. Maka dari itu, memahami sejarah bukan sekedar mengingat masa lalu, tapi juga menjadi dasar memperjuangkan masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Berikut adalah video saya yang saya sebutkan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan.